Ibadah kita pagi hari ini luar biasa. Kita sudah bernyanyi dan merenungkan firman Tuhan. Dan kita tahu Tuhan kita itu adalah Tuhan yang suka dipuji. Tuhan yang suka dimuliakan dan disembah. Karena dialah satu-satunya yang patut dipuji dan disembah karena dia pencipta langit dan bumi. Dan dia adalah Tuhan yang maha cemburu. Ya, dia maha cemburu. Dia maha adil dan dia maha tahu. Ya, karena itu hati orang sekalipun dia berpura-pura, Tuhan tahu. Dan manusia tidak akan pernah bisa bersembunyi di hadapan Tuhan. Ada banyak orang pura-pura beribadah, ya Tuhan tahu. Dan ada orang yang sungguh-sungguh beribadah, sekalipun sembunyi-sembunyi Tuhan tahu. Ada orang rame-rame beribadah hanya untuk cari nama. Ada orang hanya sedikit beribadah tapi untuk memuliakan Tuhan. Jadi saya sudah melihat ibadah-ibadah, banyak yang ibadah yang berpura-pura dan ada ibadah yang sungguh-sungguh. Tadi kita sudah dengar apa yang sudah disampaikan dari pertama bahwa hikmat Tuhan itu ada pada orang yang dikasihi. Karena Amsal Sulaiman mengatakan dalam Amsal 2 ayat 4, orang yang mencari hikmat seperti orang mencari harta yang terpendam. Itu. Orang yang mencari hikmat seperti orang mencari harta terpendam. Jadi luar biasa. Karena hikmat itu bukan datang dari dunia. Hikmat itu datang dari Tuhan langsung. Pengetahuan bisa dapat dari dunia ini, tapi hikmat datang daripada Tuhan. Kita tahu bahwa kerajaan Tuhan dan kerajaan iblis itu sangat berbeda. Kerajaan iblis tidak pernah bisa mencipta. Satu butir pasir pun iblis tidak bisa mencipta. Dan memang itu semuanya buatan tangannya dari semula. Kita percaya kalau kita baca kitab Kejadian, 6 hari dia menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Dan itu sudah titik. Dan tidak ada pernah dikatakan iblis mencipta. Dan kemampuan iblis sama sekali sebetulnya karena Tuhan memampukan dia. Sekali lagi saya katakan karena Tuhan memampukan dia, seolah-olah dia yang mencipta. Salah satu contoh adalah bagaimana Ayub ya dipakai oleh iblis untuk membuka mata dunia apakah iblis berkuasa atas manusia yaitu Ayub, tetapi tidak, tetap kuasa Tuhan. Luar biasa. Bayangkan saja dalam sekejap ya ribuan ternaknya mati seketika. Anaknya perempuan dan laki-laki yang 7 orang kalau tidak salah mati sekejap. Dan budak-budaknya semuanya itu ratusan, mungkin sampai ya 300 orang itu mati sekejap, rumahnya habis. Tetapi apa dikatakannya? Dari semula datangnya dari Tuhan dan kembali dari Tuhan. Dengan telanjang aku datang dan dengan telanjang aku juga kembali. Dan terakhir iblis tidak mau menyerah. Dia akan coba lagi ketaatan daripada Ayub. Dia berkomunikasi dengan Tuhan. Sekarang hartanya, anaknya, budaknya semua sudah habis. Izinkan saya itu mencoba untuk mengganggu kesehatannya. Tuhan izinkan asal jangan coba-coba kau ambil nyawanya. Iblis melakukan penyakit yang luar biasa yang sampai sekarang ini tidak ada menyamakan penyakit Ayub. Itu sudah tertulis di situ. Benar-benar penyakit itu sampai kelihatan tulangnya. Ulat-ulat memakan dagingnya sebagian itu dan sebagian tulangnya nampak. Tetapi dia tetap bertahan. Apa dikatakan sama istrinya? Sebelumnya istrinya mengatakan, masihkah engkau bertahan dalam kesalehanmu? Padahal engkau sudah mampus, sudah hancur semua hartamu. Ternakmu habis, anak-anakmu sudah habis, bangunanmu sudah habis, dan semua budak-budakmu sudah habis. Tinggal engkau dan aku sekarang ini. Masihkah engkau bertahan dalam kesalehanmu? Jawab Ayub,
memang engkau sudah gila. Bukankah jika kita menerima yang baik daripada Tuhan, dan bukankah kita harus juga menerima yang buruk daripadanya? Yang baik dan yang buruk tetap berasal dari Dia. Artinya iblis tidak pernah menciptakan yang buruk. Sekalipun penyakit-penyakit sekarang ini datang, orang mati karena COVID, itu bukan ciptaan iblis. Ingat, saya mengatakan ini dari desa, apa namanya ini? Bulan Jahe, Tiga Panah, Kabupaten Kabanjahe, apa ya, Simalungun, ya, Tanah Karo. Saya ya, ini saya katakan di desa ini. Memang desa ini sudah cukup ramai sekarang ini. Dan pagi ini pagi yang luar biasa. Saya katakan kepada saudara-saudara yang percaya kepada Yesus Masiah, Yesus Kristus, ya, yang jelmaan daripada Bapa di sorga, Yahweh Jehovah, ya, Dia yang mencipta. Karena Dia adalah pencipta langit dan bumi. Cuma waktu itu Dia datang dalam rupa manusia, seolah-olah ya Tuhannya orang Kristen tiga. Tidak ada Tuhannya orang Kristen tiga. Tuhannya orang Kristen adalah satu, Echad. Echad adalah Allah. Ya, kalau Allah itu adalah sama dengan Tuhan, ya, Adonai. Ya, tidak pernah kita mengatakan nama Tuhan kita itu Allah. Ya, itu hanya sebutan seperti Tuhan. Jadi janganlah memakai kata Allah itu lagi sebagai nama Tuhan kita. Nama Tuhan kita adalah Jehovah, Yahweh, YHWH, ya. Itu yang datang di dalam wujud manusia, yaitu Yesus Masiah. Kalau sekarang itu Roma menggantikan namanya Yesus Kristus, Jesus Christ, yaitu orang Roma dulu. Nah, jadi sekarang ini kembali kepada firman Tuhan, Alkitab, Bible itu dari Ibrani sampai sekarang dia mengatakan itu Yesus Masiah. Jadi saya mau katakan, dia sudah mengatakan dalam nubuatan Wahyu 6, soal tadi disinggung masalah COVID tadi. Ini sudah masa di mana penunggang kuda hijau kuning itu sedang mengambil nyawa dari manusia. Entah dia orang saleh, entah dia orang fasik, entah dia orang berdosa, tidak berdosa, orang baik, orang tidak baik, ya, orang yang dekat atau orang yang jauh dari Tuhan. Maut mengambil manusia sekarang ini sampai jumlahnya 1/4 daripada jumlah manusia ini. Tanda-tanda dia akan mau datang. Sebelum habis 1/4, Anda nanti bisa baca dalam Wahyu 6 itu sudah digenapi dan sedang berlangsung. Dan jangan pernah takut lagi soal COVID. COVID-19 itu datang daripada Dia, bukan dari iblis. Dan diberikan manusia ini agar cepat maut itu datang. Karena Tuhan kita pun Yesus Kristus masuk dalam maut. Tidak ada manusia yang tidak masuk dalam maut. Lihat padi. Padi tanpa dipendam busuk, dia tidak akan pernah tumbuh. Dia harus busuk di tanah. Jadi benih itu harus dipendam, tunggu busuk, baru dia akan tumbuh. Demikian juga kita manusia, sama seperti Yesus Masiah, dia harus masuk dalam maut. Dan dia tunjukkan bahwa maut tidak berkuasa untuk selama-lamanya. Dia hanya bertahan 3 hari, ya. Dia hanya bertahan 3 hari mengambil maut kepada Tuhan kita, sama dengan kita. Maut itu tidak akan bertahan selama-lamanya kepada kita. Jadi karena itu, jangan katakan bahwa semua orang yang kena COVID-19 itu hukuman daripada Tuhan. Itu Tuhan belum menghukum. Ya, Tuhan belum menghukum. Itu cuma diberikan maut mengambil manusia sekarang ini karena apa? Itu sudah rencana Dia. Dia datang di sini nanti dalam rupa manusia sedang beristirahat banyak. Jumlah manusia lebih banyak beristirahat daripada orang yang hidup pada saat Dia datang. Ingat ya, orang mati adalah orang yang sedang beristirahat. Makanya disilang, disalib, di cross itu ditulis kalau bahasa Batak di Son Maradian. Ya, dalam bahasa Karo apa namanya? Yang kuat. Ingat pengadin-adin. Ingan pengadin-adin. Ya. Nah, di sini beristirahat. Kalau dalam bahasa Inggris disebut rest in peace. Jadi sekarang ini diistirahatkan orang.
Jangan katakan semua orang yang kena COVID itu orang-orang berdosa, itu salah. Ya, sekali lagi saya katakan salah. Dan sekarang dunia mengatakan bahwa wajib memakai serum itu, antibiotik anti itu. Itu tidak salah juga. Itu bukan tanda chip. Percayalah. Renungkan baik-baik. Kalau saudara-saudara sekarang ini percaya itu tanda chip yang mau dimakan oleh maut, tidak. Ini bukan belum. Maut itu belum terjadi untuk selama-lamanya, tapi maut sekarang mengambil untuk beristirahat. Maut untuk selama-lamanya nanti itu di neraka. Beda ya. Kalau maut untuk selama-lamanya itu di neraka, tapi dalam kubur itu belum maut untuk selama-lamanya, hanya untuk pembibitan. Agar bibit itu tumbuh, ya orang harus masuk dalam kubur. Karena apa? Dia sendiri sebagai manusia, bukan Tuhan ya. Tuhan tidak pernah mati. Ingat itu, jangan kira bahwa Tuhan orang Kristen pernah mati. Yang mati itu adalah manusia di dalam Tuhan itu. Karena dia adalah manusia dan Tuhan. Ya, Elohim. Ya. Kalau istilah Allah dan manusia, saya katakan Allah di situ bukan nama Tuhan kita ya. Allah dan manusia, Tuhan dan manusia. Jadi yang mati sekali lagi, yang 3 hari bangkit, yang tadinya disalibkan orang Yahudi, itu adalah dia pencipta langit dan bumi, yang sekarang ini dia itu sudah di kerajaan sorga dan bakal akan datang, dan dunia sedang menunggukan kedatangan kedua kalinya untuk menjemput orang-orang yang beristirahat tadi. Dijemputlah nanti orang yang beristirahat di dalam Tuhan, dan orang yang hidup pada saat dia datang di dalam Tuhan. Tetapi orang yang beristirahat di luar Tuhan tetap mati dalam kubur, dan orang yang hidup di luar Tuhan masih hidup. Jadi sekali lagi, waktu dia nanti datang pertama, bunyi sangkakala didengar, dia membangkitkan orang-orang yang mati di dalam Tuhan dan mengangkat orang-orang yang hidup di dalam Tuhan untuk memimpin 1000 tahun lamanya. Baru setelah itu dibangkitkanlah orang-orang yang mati di luar Tuhan dan orang-orang yang hidup di luar Tuhan. Tetapi mereka bukan berkuasa. Mereka akan diadili dan masuk ke dalam kerajaan maut itu. Makanya umatku binasa karena kurang pengetahuan tentang aku. Itu sudah dikatakan. Jadi baca firman Tuhan setiap hari. Dengar-dengaran, tahu akan pengetahuan Tuhan. Semakin engkau rindu firman Tuhan, semakin dikasih. Dan semakin engkau semakin semangat. Makanya seperti yang saya katakan semula adalah Raja Sulaiman Salomo mengatakan, orang yang mencari hikmat sama dengan seperti orang mencari harta yang terpendam. Dia cari siang dan malam, siang dan malam. Bayangkan saja harta yang terpendam, yang tidak ternilai jumlahnya. Sampai sekarang banyak itu mencari harta-harta yang terpendam. Ya Pak Pendeta ya? Ya. Itu artinya karena hikmat itu datang daripada Tuhan kita sendiri. Hikmat dunia itu tidak ada. Kalaupun ada hikmat dunia itu pengetahuan. Dan pengetahuan pun itu sebetulnya berasal dari dia. Cuma dibedakan pengetahuan dan hikmat. Ya, pengetahuan dan hikmat itu berbeda. Ya, pengetahuan akan musnah, habis. Tapi hikmat tidak akan pernah habis. Ingat itu. Ya, ingat. Baca firman Tuhan, pengetahuan akan lenyap. Nanti kalau saya katakan dalam pertama Korintus 13 ayat di situ, dikatakan di situ apa? Sekalipun engkau dapat berkata-kata dalam seluruh bahasa manusia dan bahasa malaikat, jika engkau tidak mempunyai kasih, kamu sama seperti gong yang berkumandang dan seperti canang yang gemerincing. Ya, sekalipun engkau mempunyai karunia untuk bernubuat, ya, mengetahui rahasia-rahasia dan memiliki semua pengetahuan-pengetahuan yang ada di dunia ini. Tetapi engkau tidak mempunyai kasih, sama engkau tidak berguna. Bahkan engkau jika mempunyai iman yang besar, yang teguh, yang kokoh, yang dapat memindahkan gunung, ya, itu sama sekali tidak berguna. Karena engkau tidak mempunyai kasih. Ya, sekalipun engkau membagikan semua hartamu, milikmu, bahkan nyawamu, tubuhmu dibakar.
demi apapun itu tidak berfaedah kepadamu, sama sekali tidak ada gunanya jika engkau tidak mempunyai kasih. Apa itu kasih? Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Dia tidak cemburu, dia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan. Kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kasih itu tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ya, itu item-item daripada kasih. Dan kasih adalah menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu. Ya, kita nanti bisa baca itu dalam pertama Korintus 13 ada 13 ayat. Dan dikatakan di dalam ayat yang terakhir dikatakan begini, ya. Dahulu aku anak-anak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Aku berkelakuan seperti kanak-kanak. Aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Tetapi aku sudah dewasa, aku meninggalkan sifat kekanak-kanakan itu. Ya. Sekarang kita melihat rupa dalam cermin. Ya, sekarang kita tidak mengenal satu sama lain, tetapi nanti kita saling mengenal satu sama lain karena kita melihat muka dengan muka, itu disamayim di sorga. Jadi saudara-saudaraku, bahwa Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Roma ini adalah manusia sebetulnya sampai dia mati tidak saling mengenal dengan sempurna. Ya, baik suami istri, kakak beradik, anak dan orang tua belum mengenal secara sempurna. Itu kita amini, itu perkataan Rasul Paulus. Banyak orang tidak banyak merenungkan ini, atau cuma sedikit orang yang merenungkan pertama Korintus 13 ini ayat 12 khususnya. Ayat 12 itu. Ya. Nanti kita melihat muka dengan muka. Ini artinya apa, saudaraku? Bahwa belum di dunia kita ini sempurna. Apapun yang kita lakukan, termasuk itu pengetahuan ketuhanan, kealahan, ya, ketuhanan, kealahan, ya, keelohiman, keadonayan, itu belum sempurna. Tetapi nanti kesempurnaan itu akan kita capai. Jadi sekali lagi masalah COVID, saya katakan inilah menuju kesempurnaan itu. Kita harus memang menuju maut. Maut bisa melalui COVID-19. Maut bisa pesawat jatuh, kapal tenggelam, dan kendaraan tabrakan dan sebagainya. Dan maut bisa datang tiba-tiba dan segalanya, bahkan dibunuh. Jadi jangan langsung katakan bahwa yang mati, yang masuk maut itu adalah orang-orang berdosa. Nanti kau lebih berdosa. Sekali lagi saya katakan, jangan katakan orang yang mati kena COVID itu karena orang-orang berdosa, malah kau nanti saudaraku lebih berdosa. Ingat ya, itu sudah rencana Tuhan. Ya, Dia yang berkuasa atas semuanya. Ingat, waktu mati Lazarus, jauh jaraknya perjalanan Yeshua HaMashiach ke rumahnya, yaitu rumah Marta dan Maria. Sampai 4 hari baru jumpa dia sama saudaranya Lazarus. Tatkala Lazarus mati, apa kata Yesus? Sama murid-muridnya dan orang banyak di situ, lihatlah si Lazarus sudah terlelap, sudah tidur. Ya, dari manakah engkau tahu dia sedang tertidur? Bukankah dia di rumahnya? Iya, dia sudah tertidur. Orang tidak tahu istilah tertidur mati. Dia tahu ya dia adalah Tuhan, dia adalah Elohim. Dia tahu, bahkan di kolong bumi pun dia tahu segala kejadian. Cacing dalam tubuhmu pun dia tahu. Butir berapa telur cacing di perutmu pun dia tahu. Gak ada yang dia tahu. Gak ada yang tersembunyi. Bahkan apa di dalam batu yang besar itu dia tahu apa isinya itu. Gunung yang besar itu apa isinya dia tahu. Orang dia yang mencipta. Ya, sama dengan Anda bikin gado-gado, Anda tahu berapa macam di situ buah, ya. Sama sekarang ada itu es buah. Es buah itu adalah buah-buahan yang sudah di blender, ya. Orang tahu apa isinya itu karena dia yang menciptakan itu. Jadi nggak usah jauh-jauh ya kawan, ya saudaraku. Sekali lagi saya katakan, es buah itu banyak kali buah di situ. Orang tidak tahu buah-buah apa itu, tapi yang membuat itu tahu dia. Ada kedongdong, ada nanas, ada pepaya,
Ya, ada mentimun dan sebagainya. Mungkin ada buah nada, ya, dicampurlah es. Jadilah dia es buah. Jadi sekali lagi, yang menciptalah yang tahu apa hasil ciptaannya. Karena iblis tidak pernah mencipta, dia tidak tahu dunia ini. Bahkan dirinya pun nggak tahu iblis. Orang dia bukan mencipta dirinya. Jadi sekali lagi, jangan percaya bahwa COVID-19 hukuman bagi orang, bukan hukuman. Tetapi maut yang diizinkan oleh pencipta langit dan bumi ini berkuasa atas manusia. Sekali lagi saya katakan, itu sudah nubuatan. Memang tidak harus melalui COVID-19 ya, tetapi ada banyak sekarang. Seandainya itu adalah hukuman kepada orang-orang yang berdosa, pimpinan-pimpinan gereja banyak kena COVID dan mati. Ya, ya kalau begitu orang tidak usah ke gereja lagi. Ya kan Pak Pendeta? Mana mau lagi orang ke gereja, orang pimpinannya mati, pendetanya mati kena COVID. Apalagi dia yang jarang ke gereja, kalau Natal tahun baru ke gereja. Ya kosonglah gereja sekarang ini kalau kita percaya bahwa COVID-19 ya mencari orang-orang berdosa karena Tuhan menghukum. Jadi jangan pernah salah. Itu sudah rencana Tuhan. Saya tidak banyak bicara. Saya hanya menambahkan apa yang sudah dibacakan dari nubuatan daripada Yehezkiel ini. Yehezkiel ini luar biasa. Dan ada satu perkataan dari nubuatan Yehezkiel ini, apa dikatakan di situ? Ya, dia akan memberikan hati yang penurut, hati yang taat, menggantikan hati yang keras. Ya, ini manusia banyak sampai sekarang ini seperti watak orang Yahudi, orang hati yang keras, tengkuk. Ya, tetapi orang yang percaya, orang yang bertobat, itu nubuatan Yehezkiel ada di situ. Sekarang orang banyak diberikan hati yang taat, hati yang penurut. Inilah yang akan dimenangkan. Ya, inilah yang bertahan nantinya karena taat kepada firman Tuhan setelah dia percaya. Jadi jangan taat duluan, percaya dulu baru taat. Ya, sebentar.